Ya, oke, bertemu lagi di STP Channel. Kita sekarang membahas mengenai PHP Framework. Ya, yang akan kita pelajari di sini adalah Laravel 5 lebih khususnya. Tapi sebelum jauh mendalami tentang Laravel 5, ada baiknya kita pelajari dulu apa itu PHP Framework, apa itu framework, dan sejenisnya. Oke, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai apa itu framework. Nah, di sini saya ibaratkan ketika kita membuat nasi goreng. Ada dua pilihan. Yang pertama, kita ingin pakai cara lama, cara yang bisa dilakukan tapi lebih lama. Nah, terus nanti ada cara yang kedua, cara yang instan, nasi gorengnya bisa cepat tersaji. Nah, yang pertama kita menggunakan cara yang lama terlebih dahulu. Nah, di sini satu hal yang kita akan buat yaitu sama, nasi goreng. Nah, cara membuatnya itu banyak sekali. Mulai dari bahannya yang harus kita kumpulkan itu sangat banyak, minyak, daun bawang, dan masih banyak lagi. Terus cara memasaknya juga, selain kita harus menggoreng nasinya, nah tapi ada hal yang harus kita lakukan sebelumnya, yaitu misalnya kita menumis bumbunya dulu, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Jadi untuk membuat satu nasi goreng, kita tidak bisa langsung membuat nasi gorengnya gitu. Kita harus mengumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu yang sangat banyak sekali ini. Nah, lalu kita juga harus mengolah bahannya itu agar bisa dijadikan sebagai bumbu nasi goreng. Oke, itu cara yang lama. Nah, lalu ada cara yang kedua, yaitu yang versi cepat. Nah, ini sama saja. Kita membuat nasi goreng tapi menggunakan versi cepat, yaitu menggunakan bumbu sasa. Oke, di sini saya tidak didanai oleh sasa, jadi saya ambil contohnya aja sasa ya. Nah, dengan menggunakan sasa itu kita tidak perlu lagi mengumpulkan berbagai macam bahan yang sangat banyak tadi. Kita juga tidak perlu mengolah bahannya lagi, bumbunya lagi. Nah, kita cuma tinggal udah aja bikin nasi goreng. Nasinya kita goreng, kita masak, bumbunya kita tuangkan, udah beres jadi. Sama saja nasi goreng ya. Oke, jadi bisa diibaratkan menggunakan framework itu adalah kita menggunakan bumbu nasi goreng sasa tadi ya. Jadi segala sesuatunya bisa kita lakukan dengan sangat cepat gitu. Jadi kita bisa langsung fokus ke tujuan utama, yaitu membuat nasi goreng. Atau dalam hal ini yaitu membuat web application, misalnya untuk aplikasi jual beli misalnya. Kita langsung aja fokus ke fitur yang biasanya ada di jual beli, misalnya fitur inventory barang, terus transaksinya seperti apa gitu. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet lagi membuat autentikasi, membuat routing, memikirkan foldering project-nya, dan masih banyak lagi. Yang biasanya itu semua kita harus lakukan apabila kita tidak menggunakan framework apapun. Oke, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa jika tanpa framework nih, kita tidak bisa langsung ke fokus utama, ke fitur utama apa yang akan kita kerjakan. Misalnya tadi, kita akan membuat fitur jual beli secara online. Nah, kita tidak bisa langsung fokus ke fitur itu. Masih banyak yang harus kita kerjakan dulu sebelum kita bisa masuk ke fitur utama tersebut. Itu biasanya dalam web app itu kan pasti ada authentication. Authentication itu untuk login, logout, sign up, dan lain sebagainya. Itu kita harus bikin dulu manual. Terus routing. Routing itu untuk halaman-halaman di web aplikasinya. Kita harus bikin dulu secara manual. Project foldering juga kita harus memikirkan bagaimana penyusunan folder dari project web app kita. Enaknya seperti apa, kita harus memikirkan. Belum lagi di tengah jalan mungkin kayak gini project folderingnya kurang enak, kita ubah lagi. Terus aja gitu sampai kita menemukan yang pas mengenai project folderingnya. Itu akan makan waktu yang cukup lama ya. Terus dan lain halnya kayak sessions, caching, dan seterusnya. Masih banyak lagi yang harus kita kerjakan. Nah, hal itu tentunya akan menambah timeline kita, menambah durasi pekerjaan kita yang semakin panjang. Yang tadinya mungkin bisa selesai dalam waktu 1 bulan, karena kita harus mengerjakan berbagai macam hal dulu, artinya project ya kita itu timeline-nya makin panjang, artinya bisa nambah misalnya dari harusnya 1 bulan bisa jadi 3 bulan. Belum lagi dengan revisi, bug, dan masih banyak lagi. Beres-beres 1 tahun bisa jadi ya, jika tanpa menggunakan framework. Oke, nah terus kita bandingkan apabila kita menggunakan framework atau bekerja dengan framework.
Nah, seperti halnya membuat nasi goreng tadi, dengan bumbu nasi goreng Sasa misal, Anda ya tinggal masak nasi gorengnya aja. Kita tidak perlu ngarendos, tidak perlu mengiris bawang, dan seterusnya. Artinya, semua hal menjadi lebih cepat. Jadi, Anda tinggal fokus ke pekerjaan fitur utama dari web application Anda aja. Oke, jadi mengenai pembahasan yang tadi, maka bisa disimpulkan bahwa framework adalah sebetulnya kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi baik berbasis desktop atau aplikasi berbasis website yang akan kita pelajari nanti ke depannya. Nah, framework ini memang dari awalnya memang ditujuan itu untuk membantu developer mengembangkan aplikasi supaya lebih cepat serta tersusun dan terstruktur. Jadi bukan hanya masalah cepat atau enggak cepatnya saja ya, tapi membuat pekerjaan kita juga menjadi jauh lebih terstruktur, tersusun, sehingga kualitasnya juga bisa lebih baik daripada tanpa bantuan framework. Nah, terus manfaat lainnya, misalnya tadi program menjadi lebih terstruktur, terus praktis juga untuk developer, nah terus memiliki keamanan yang lebih unggul. Nah, sisi yang nomor 3 ini adalah yang paling penting di antara yang lainnya. Karena percuma web app kita mau punya fitur yang bagus pun jika tidak didukung dengan keamanan yang baik, ya percuma gitu. Orang bisa dengan mudahnya membobol data pengguna misalnya dan lain sebagainya. Nah, kenapa framework ini bisa dikatakan memiliki keamanan yang lebih unggul? Karena framework ini biasanya itu dibuat secara open source. Artinya open source itu project open source itu bisa dilihat oleh semua orang. Itu base source code-nya itu bisa diakses oleh semua orang. Nah, artinya semua orang bisa mempelajari dengan mudah celah-celah keamanan dari source code tersebut, dari framework tersebut, dan jika celah keamanan tersebut ditemukan, maka dengan cepatnya juga orang-orang akan memperbaiki celah keamanan tersebut. Nah, artinya dengan menggunakan framework, minimal celah keamanan yang ada pada aplikasi kita itu bisa diselesaikan dengan misalnya mengupdate versi dari framework yang kita gunakan. Seperti itu ya. Oke, terus ada banyak macam-macam PHP framework yang tersedia di online ya, secara online. Nah, yang pertama itu yang paling terkenal ya dari dulu gitu, dari belum ada framework apapun ya. Dari framework cuman dikit, itu yang paling terkenal awal mulanya itu adalah CodeIgniter. Karena memang itu lebih mudah daripada framework-framework yang ada pada zamannya gitu ya. CodeIgniter itu sangat terkenal pada eranya waktu itu. Nah, terus ada Symfony, Cake PHP, Zen Framework, dan YAI. Nah, yang 4 ini itu memang sampai sekarang juga masih ada, cuman komunitasnya atau penggunanya jauh lebih sedikit daripada CodeIgniter. Tetap CodeIgniter yang memang sekarang banyak digunakan. Nah, itu CodeIgniter. Nah, terus yang terakhir Laravel. Nah, sejak sekitaran tahun let's say 2018 ke sini, nah, CodeIgniter itu turun trennya, digantikan dengan Laravel. Jadi sampai sekarang Laravel masih ada di puncak tren dari PHP framework yang paling banyak digunakan. Nah, karena Laravel menyediakan berbagai macam hal atau menyediakan kepraktisan yang tidak disediakan oleh CodeIgniter. Sampai versi 3 sekarang itu CodeIgniter tidak menyediakan kepraktisan yang ada di Laravel. Nah, misal di Laravel itu kita bisa membuat fitur autentikasi secara lebih mudah dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya kenapa Laravel bisa mengalahkan CodeIgniter sampai sekarang, sampai saat ini. Oke, nah, jadi kelebihan Laravel dibandingkan dengan CodeIgniter tadi ya, nah itu aplikasi dapat dikemas secara modular. Artinya ketika kita bikin aplikasi dalam satu server, dalam satu environment misalnya, nah kita bisa dengan mudahnya memindahkan aplikasi yang dibuat oleh Laravel itu ke environment yang lain, ke server yang lain. Kita tidak perlu setup segala macam, kita tinggal ubah nama database, lalu ketik satu perintah, udah beres. Aplikasi yang kita kembangkan menggunakan Laravel bisa kita pindahkan ke server yang lain atau ke environment yang lain. Jadi tidak sesulit ketika kita misalnya membuat
web app tanpa Laravel gitu. Kalau tanpa Laravel otomatis kita harus copy paste folder dan lain sebagainya ya. Nah, terus yang selanjutnya itu Eloquent ORM. Nah, ini merupakan penerapan PHP lanjutan, artinya dengan Eloquent ORM si PHP-nya itu bisa berinteraksi secara langsung dengan objek-objek yang ada di database. Objek-objek di database itu biasanya berupa table. Nah, jadi dengan menggunakan Eloquent ORM ini kita bisa mendefinisikan mendefinisikan tabel satu dengan tabel yang lainnya. Relasinya seperti apa misalnya. Terus untuk kasus-kasus seperti penghapusan dari satu tabel akan berimpact ke tabel yang lain atau tidak, itu bisa kita definisikan dengan menggunakan fitur Eloquent ORM dari Laravel ini secara mudah. Nah, terus yang ketiga, application logic. Nah, di Laravel ini application logic yang digunakan yaitu menggunakan model view controller. Jadi dengan application logic yang sudah ada itu, yang tadi saya bilang, aplikasinya bisa secara mudah kita baca, kita pahami gitu, karena memang sudah terstruktur mulai dari modelnya, pemodelan database, tabelnya, terus beranjak ke controllernya, misal ke pemrosesan request dan lain sebagainya, lalu berakhir di view-nya nanti. Nah, itu semuanya itu sudah terstruktur dalam Laravel. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi, misal ada bug, nah, kita bisa langsung fokus, misalnya bug-nya itu di bagian yang mana gitu. Kita bisa langsung fokus ke debugging-nya. Oke, yang keempat yaitu reverse routing. Nah, reverse routing itu mendefinisikan relasi atau hubungan antara link dan route. Nah, link itu misalnya kita mengetikkan satu URL di web browser. Nah, URL itu akan berkomunikasi dengan routing yang ada di Laravel. Nah, routingnya itu nanti akan dikomunikasikan lagi ke dalam misalnya controller yang mana, dan controllernya itu akan dikomunikasikan lagi misalnya ke tabel yang mana melalui model. Nah, itu semuanya sudah terstruktur seperti itu nanti di Laravel. Nah, terus RESTful API Controllers. Nah, kalau yang ini memang perkembangan web development sampai saat ini memang trennya itu terus bergulir ke arah JSON API gitu. Jadi web aplikasi itu sekarang tidak lagi menyediakan tampilan halaman web. Jadi tampilan halaman web yang langsung dirender dari server itu tidak lagi seperti itu. Jadi misal kita ketik PHP, lalu di dalam kode PHP tersebut kita merender beberapa baris HTML. Nah, itu kita tidak lagi seperti itu sekarang web development itu, tapi bergulir ke arah JSON API service gitu. Jadi si web itu hanya menyediakan semacam API, Application Programming Interface. Nah, si API-nya itu nanti akan digunakan untuk komunikasi antara server dengan misalnya mobile application seperti Android, terus front-end web seperti kita buka halaman Facebook misalnya. Nah, itu Facebook, Instagram itu tidak lagi tidak lagi dirender, tampilannya itu tidak lagi dirender dari server gitu, dari PHP langsung, tidak. Nah, mereka itu hanya menggunakan API untuk bisa berkomunikasi dengan servernya. Nah, API-nya itu dikembangkan, misalnya kita akan mempelajari menggunakan Laravel. Jadi pengembangan API itu nanti seperti apa akan kita pelajari dengan menggunakan Laravel. Nah, terus selanjutnya di dalamnya ada kelas autoloading. Nah, kelas autoloading itu biasanya zaman dulu kita sering melakukan pemanggilan file dari misalnya dari line folder, kita panggil menggunakan function include misalnya kalau di PHP. Nah, ada kalanya ada kalanya file yang akan kita panggil itu posisinya itu sangat jauh berada di luar folder tempat di mana kita memanggil file tersebut. Nah, artinya kita akan kesulitan menentukan lokasi file yang akan kita panggil itu dengan menggunakan function include. Misalnya titik-titik garis miringnya itu harus berapa gitu, harus berapa kali agar si filenya itu bisa terpanggil dengan benar gitu. Nah, itu kelas autoloading itu menawarkan solusi dari masalah tersebut gitu. Jadi dengan kelas autoloading kita tidak perlu lagi memanggil file
atau kelas secara manual, tinggal nanti menggunakan namespace-nya saja. Ini nanti kita akan pelajari lebih lengkap pada pembahasan selanjutnya. Nah, terus ada migration. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa Laravel itu dikemas secara modular. Nah, artinya kalau tidak dikemas secara modular, hal yang harus kita lakukan dalam kegiatan mengimport atau memindahkan situs ke server lain itu, yang pertama kan kita misalnya zip file-file situsnya dulu, terus yang kedua kita export import database-nya. Nah, tapi jika dengan menggunakan Laravel, import dan export database itu tidak perlu lagi kita lakukan. Nah, kita tinggal migration aja nanti file database-nya. Migration, struktur tabelnya dan data-datanya juga sekalian bisa. Itu dengan menggunakan fitur migration nanti di Laravel. Jadi hanya beberapa perintah sudah semuanya bisa dikerjakan gitu. Artinya sangat menghemat waktu juga. Nah, terus yang selanjutnya yaitu automatic pagination. Nah, ini juga yang kita tidak temukan apabila kita menggunakan kode Igniter versi 3 ya. Sekarang kan kode Igniter itu sampai versi 4. Nah, biasanya itu di kode Igniter versi 3 kita tidak bisa mendapatkan automatic pagination. Artinya untuk membuat paging, untuk membuat halaman dari suatu data, misalnya datanya itu ada 100 halaman misalnya ya. Nah, kita bagaimana caranya agar 100 halaman itu tidak tampil semua dalam load awal gitu. Jadi kita pecah-pecah menjadi per 10, berarti totalnya ada 10 halaman. Nah, untuk membuat hal seperti itu di Laravel, kita tidak perlu susah-susah lagi. Nah, kita tinggal memanggil satu fungsi aja untuk menyelesaikan semua hal itu. Gitu. Oke, selanjutnya fitur authentication yang juga sudah tersedia. Nah, ini bisa juga mengalahkan kode Igniter karena sampai kode Igniter versi 3 tidak ditemukan fitur authentication yang sudah langsung jadi gitu ya. Nah, di Laravel, fitur authentication ini untuk sign up, login, logout user itu kita tidak perlu bikin lagi nyaris, kita tidak perlu bikin ya, mulai dari tabelnya kita tidak perlu bikin, view-nya juga bahkan kita tidak perlu bikin, terus controllernya juga kita tidak perlu bikin. Yang kita lakukan hanya mengetik satu perintah saja untuk menyelesaikan semua hal yang ada di fitur authentication tersebut ya. Nah, terus yang terakhir itu didukung secara penuh oleh front-end framework Vue.js. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa web development saat ini bergulir hanya ke arah kita mendevelop suatu web app hanya untuk keperluan JSON API service saja. Artinya si webnya itu tidak merender HTML secara langsung dari server ke browser. Tidak lagi seperti itu. Ya, tapi semuanya dijalankan secara terpisah. Nah, terus yang memunculkan tampilan di browsernya nanti apa? Nah, itu ada lagi, yaitu namanya front-end framework Vue.js, salah satu contohnya. Nah, oke, dengan menggunakan front-end framework Vue.js ini, itu sudah didukung oleh Laravel secara penuh. Artinya, apabila nanti kita memilih Vue.js sebagai front-end framework-nya, lalu kebetulan Laravel juga sebagai back-end-nya, nah itu akan sangat mudah kita menggunakan Vue.js-nya karena memang sudah dalam satu sudah dalam satu environment gitu ya, sudah dalam satu lingkungan si Vue.js dan Laravel-nya itu. Oke. Nah, sampai saat ini memang perkembangan dari kedua hal tadi, Laravel dan Vue.js itu memang sangat signifikan. Artinya dua framework itu, yang satunya front-end, yang satunya back-end itu terus berjalan ke arah yang sangat pesat gitu ya. Artinya kita dihadapkan pada situasi di mana web development ini sangat jauh berbeda dari beberapa tahun ke belakang. Lalu ada back-end, ada front-end yang sekarang dua istilah itu semakin marak kita temukan. Contohnya di lamaran-lamaran pekerjaan. Kalau zaman dulu, lamaran pekerjaan itu mungkin web development. Artinya kita mendevelop semua hal, mulai dari database, jaringannya, sampai front-end-nya kita kerjakan sendiri. Nah, sekarang semuanya sudah terpisah. Yang pertama, misalnya untuk web development itu kita ada dua. Yang pertama front-end, yang kedua back-end. Back-end-nya kita bisa menggunakan Laravel, front-end-nya kita bisa menggunakan Vue.js. Dari sekian banyak front-end framework
Nah, kebetulan yang didukung secara penuh oleh Laravel yaitu baru Vue.js saja. Oke, tapi meskipun seperti itu tidak berarti kita tidak bisa menggunakan front-end framework lain yang ada apabila back-end-nya menggunakan Laravel. Tidak juga seperti itu ya. Kan masih banyak lagi front-end framework seperti React Native, React.js, terus Angular misalnya, itu juga tetap bisa. Tapi yang didukung secara penuh oleh Laravel yaitu baru framework Vue.js saja. Artinya didukung secara penuh itu seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi pertemuan sekarang kita hanya bahas konsepnya dulu. Jadi tadi kesimpulannya yang kita bahas saat ini adalah framework, yang kedua Laravel. Framework itu apa? Framework itu untuk mendukung pekerjaan kita sebagai web developer agar lebih tersusun, lebih berkualitas, dan lebih cepat ya. Terus yang kedua, Laravel itu apa? Ya, Laravel itu adalah salah satu dari pilihan kita untuk menggunakan PHP framework. Nah, kenapa Laravel yang kita pilih? Karena tadi ya, kalau dibandingkan dengan CodeIgniter, semuanya sudah tersedia di dalam Laravel ya. Kecuali mungkin nanti kalian pilih CodeIgniter-nya yang versi 4. Nah, kalau CodeIgniter versi 4 itu sudah minimal, sudah 11-12 lah dengan Laravel ya. Oke, jadi cukup sekian di video kita kali ini. Jangan lupa komen apabila ada yang kurang jelas. Terima kasih. Jangan lupa share dan subscribe.